Ya, jadi menurut Anda bagaimana orang bisa berhenti dari doom scrolling? Itu kan masalah anak muda zaman sekarang, maybe ya, nggak tahu. Itu udah jelas datanya. Indonesia TikTok pengguna terbesar, 50% penduduk Indonesia pakai TikTok dan guna TikTok adalah doom scrolling. Rata-rata ada nggak datanya? Itu berapa? Rata-rata 4, yang aku ingat. 4-6. Oke. 4-6 jam, yang kronis bisa 11. Itu TikTok doang, belum yang lain, Reels dan Shorts belum. Wow. Wah, jadi kenapa menurut Anda? Bagaimana? Tadi kamu sempat bilang ada penyebabnya. Doom scrolling. Bukan penyebab. Cara mau berhenti doom scrolling tadi apa? Yang kamu bilang sosialisasi, keluar. Oh ya, sosialisasi. Keluar rumah, bertemu orang nyata. Atau masalah gini. Kamu tahu rata-rata teman yang real ya, yang real life di Indonesia berapa? 3-4 orang, 5? Dari gue. Dari gue. Mas saya juga merasa teman saya segitu. Gak nyampe 10. Real friend itu ya maksudnya. Aku lupa datanya, tapi di Amerika tuh sekitar 3-4, di Indonesia yang tak ingat sekitar 6, 7, 8. Jadi memang krisis loneliness is real. Makanya kita doom scroll. Makanya kita pakai AI. Makanya kita, I don't know. Apa lagi? Yang untuk healing-healing biar ada friend gitu kan. Jadi netizen ya, di Twitter, komentator di mana-mana. Kenapa? Karena kita ingin friend. Sesembil itu hasilnya. Tapi, karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu di dunia online, virtual, maya. Kita lupa cara berinteraksi di dunia nyata. And make friends. Nah tentu ada outlier, seperti yang kamu lihat di Instagram, orang-orang yang friend-nya banyak, rame-rame, kumpul-kumpul, terus healing-healing tiap Sabtu Minggu, rame-rame satu grup itulah. Iya, banyak orang yang kayak gitu. Dan cuma itu outlier. Kalau kita lihat datanya itu, paling banyak friend paling nggak nyampe 10. Dan ini jauh dari teorinya Dunbar number yang tiap orang punya relasi sebanyak 150, friends and family. Oh iya, berarti tambah kesini tambah menjauh dari teori itu ya? Itu terlalu oversimplify. Karena apa? Karena sekarang ada follower. Oh iya, ding. Nah, aku nggak tahu following namanya apa? Mutualan. Nah, iya, mutualan. Kalau sekarang aku nggak tahu datanya berapa, tapi bisa sekitar puluhan, ratusan. Jadi Dunbar number, maybe, just maybe. Dulu fisikal semua, fisik. Sosialnya semua fisik. Makin banyak, makin diganti sama virtual. Ya, oke. Jadi mungkin dulu fisik 150 beneran punya kenalan, punya friend, punya nomor teleponnya fisik, dan tahu ulang tahunnya tiap temannya 150. Nah. Sekarang mana orang? Kalau sekarang mah lewat aja di scrolling di beranda di itu orang kenal aja bisa follow kan? Iya. Quality over quantity jadinya. Quantity over quality kebalik. Iya. Jadi banyak doang tapi kualitasnya enggak kenal. Nah jadi sekarang mungkin kamu kenal mah ada 10, 15 yang beneran dekat. Nah, terus ada puluhan, ada ratusan yang mutualan dan teman tanda kutip, close friend tanda kutip kalau di Instagram. Kalau di TikTok ada istilah apa nggak tahu, udah nggak main sosial media. Nah, balik ke pertanyaan pertama, apakah itu menyembuhkan doom scrolling? Iya, secara teori, kalau kita teorinya bener ya, Dunbar number tadi yang fisik jadi virtual, kita mau balikin ke dari virtual ke fisik lagi ya bisa, cuma seberapa praktis dengan orang-orang yang mental health, social anxiety disorder, dan apapun itu yang sudah lupa cara bersosialisasi dunia nyata, I don't know. Oke. Maksudnya kalau kita kan masih tahu cara berinteraksi sama dunia nyata lah. Cuma kalau Gen Z, Gen Alpha. Gen Alpha itu. Apalagi Gen Alpha btw. Ya. I don't know. Butuh ngobrol sih harus. Manusia tetap harus butuh ngobrol. Nggak tahu ya sama ngobrol AI itu. Itu udah masuk ngobrol. Kalau enggak itu nggak bisa jelasin kenapa orang bisa ngabisin 11 jam. Tanpa maksudnya ya Pak, roulette itu ya kayak sekali 2 kali scroll sampai kecanduan sampai mampus 3-4 jam. Itu kayak aku nggak tahu ya kalau chat sama AI sama doom scrolling itu efek hormonalnya sama, nggak tahu. Tapi kalau TikTok atau doom scroll apapun, mau shorts atau reels apapun bahasanya, atau Twitter sekarang juga bisa doom scroll. Benar. Ada videonya sekarang doom scroll kalau nggak salah.
Kalau dulu kan nggak ada videonya. Thank you Elon. Terus itu semua dopamin, instan dopamin dapat. Dopamin apa? Dopamin itu hormon untuk motivasi. Itu ada makanan 1 kilometer. Gimana caranya tubuh ngasih insentif untuk dapat makanan itu? Ya udah dikasih dopamin kalau sampai. Masalahnya dulu dopamin itu instan fisik, perlu waktu, perlu space and time. Jadi sekarang 1 kilometer ya perlu jalan. Iya. Tapi kalau sekarang GoFood cet 1 kilometer don. Bayar ya goceng. Kalau ada promo mungkin nggak bayar. Itu benar. Nah, parahnya ada motor Moge wow. Nah itu motor like your brother. Iya, motor sepupuku like your brother. Itu kayak gitu. Pokoknya banget gak bisa. Tadi sampai mana? Back to back. Kayak apa namanya? TikTok instan dopamin. Nah masalahnya dari apa tadi? TikTok, doomscroll dan lain-lain. Itu dopamin paling instan. Literally cuma berapa detik, set dopamin hit, set dopamin hit, set dopamin hit. Dan random. Randomness itu increase dopamin. Iya. Dopamin spike. Iya kayak kita tuh nggak tahu apa yang akan terjadi, jadi kita nyari-nyari terus gitu kan. Iya. Jadi ini ada risetnya. Baru ada satu, khususnya tuh belum direplikasi. Dan ini make sense. Orang judi. Oke, aku udah pernah cerita ya. Kalau orang judi menang sama hampir menang. Dopamin spike-nya sama. Oke. Jadi Togel 777 kan? Kamu dapat 777 jadi menang sama 77 terus 6 nggak menang dong. Iya, itu sama kayak yang hampir menang. Iya. Rush-nya, dopamin rush-nya itu sama. Spike-nya sama. Dan parahnya setelah spike apa yang terjadi? Drop dan ingin ntar naik lagi. Drop jadi wah pengen lagi dong. Iya. Pengen ngerasain spike-nya tadi. Nah itu diulang-ulang terus. Lebih bahaya. Dan itu juga terjadi di TikTok. Jadi kalau TikTok nih, kamu udah scrollnya ada banyak nih. Udah dong, udah dapat rush, terus berhenti. I need more man, I need more. Scroll lagi. Benar. Yang jelas berarti kalau dari kasus itu bandingin judi sama, kalau aku tadi ngeliat itu contoh itu, bandingin kasus judi sama TikTok, itu lebih bahaya TikTok dong harusnya. Lebih mudah diakses, nggak ada. Ya nggak apple to apple dong. Judi masalahnya ngomongin duit nih. Kalau TikTok gratis. Ya itu justru lebih bahaya toh? Bukan lebih bahaya, lebih rentan. Rentan gimana tuh? Lebih rentan untuk diakses siapapun. Kalau judi kan perlu modal nih. Nah iya. Dopaminnya gimana tuh? Sama aja lah. Nggak tahu. Kalau itu kayaknya belum ada yang bandingin judul sama TikTok, kayaknya belum ada. Iya. Harusnya. Coba lah besok bandingin. Tapi jadi kalau kita mau sembuhin dari doom scroll, kita harus substitusi dopamin rush tadi. Substitusi? Karena nggak bisa nih. Ini kamu udah dapat dopamin hit nih. Kebiasaan. Entah dari rokok, entah dari alkohol, entah dari TikTok, entah dari judul. Gula juga. Jarang. Yeah. Thank you udah diingatkan, itu jarang. Itu dopamin. Nah itu kalau mau diganti tetap perlu dopamin. Nggak bisa nih, kamu dapat dopamin, terus biasanya hilang. Nol, nggak bisa. Kamu pengen, itu kayak kamu dikasih oksigen tiap hari, tiba-tiba nggak bisa nambah. Mati lang. Iya. Nah, cari dopamin dari mana kan itu? Banyak sebenarnya. Game bisa, tapi masalah game juga ada yang akut. Ya, ketagihan game. Mungkin kalau kamu gamer sukses, enggak, masalahnya ada banyak orang yang ngehalu jadi gamer sukses padahal mereka nggak belajar dari experience, nggak dapat experience sama sekali karena cuma ngulang kalah, nggak belajar apapun, kekalahan yang sama, kesalahan yang sama. Anyway. Oke, setuju. Jadi kalau kita mungkin simple exercise dan orang nggak ngerti. Simple itu. Karena dopamin itu dirasain pas di pertengahan sampai akhir. Di awal tuh nggak ada. Di awal nggak ada. Sesimpel kayak ngerapin kamar, pasti males banget. Dan itu natural. Manusia memang secara energi memang didesain untuk efisien. Iya, efisien. Jadi rapi bikin hidup. Kan kita makan. Nah, kalau
rapiin habis itu dapat makan, nah baru bisa. Ini rapiin nih, terus dari bawah lantai tiba-tiba muncul burger. Nah, kalau itu pasti langsung dirapi. Tapi kalau ngerapiin doang, apakah bisa nambah survive? Apakah merapikan akan menambah umurku 1 hari? Ya. Enggak. Rapiin cuma ya udah biar rapi aja, biar tidy. Nah, itu dopamin nggak muncul di awal. Oke. Tapi begitu rapi, kamu mulai ngerapikan. Oke, ini pulpen, masukin ke kotak pulpen. Udah mulai rapi dikit-dikit itu. Baju gantung. Masuk laundry. Nah, kamu mulai bayangin ada imajinasi. Kamarku akan rapi, kamarku akan bersih. Wow. Nah, itu udah mulai. Dopamin mulai ras. Mulai spike ya. Spike-nya walaupun nggak segede instan dopamin tadi. Nah, pas kamu selesai ngerapiin, reward langsung. Kan dopamin kan hormon motivasi. Si langsung tidur biasanya. Nah, gitu. Di tempat tidur itu, udah bersih, rapi, wangi langsung. Benar itu. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ya, sebenarnya dopamin tuh di mana-mana nggak ada. Kayak sesimpel aku mau jalan 100 meter, itu muncul dopamin. Cuma nggak seinstan dan nggak segede TikTok doom scrolling. Ya, aku mau tanya nih tadi. Katanya kan dopamin untuk bertahan hidup ya. Kalau makan itu sendiri ngasilin dopamin berarti harusnya. Iya. Iya ya. Glukos terutama. Oke. Ya. Dan glukos itu glukos itu juga instan dopamin. Oh ya. Kan kita manusia. Protein itu kalau udah masuk pertama untuk bangun ya. Kalau kelebihan diubah jadi apa? Glukos. Tetap ya. Fat. Kalau kelebihan jadi glukos. Karbo di mulut aja udah jadi glukos. Iya. Jadi memang manusia didesain untuk nyari glukos. Masalahnya dulu glukos tuh susah. Benar. Harus harus manjat pohon. Dalam hutan, iya. Kita ngomongin dulu manusia purba. Ya. Tapi seiring waktu makin gampang dengan pertanian. Seiring waktu makin gampang dengan industri. Seiring waktu makin gampang dengan software. GoFood, Seiring waktu makin gampang dengan ultra processed food. Glukos tinggal 20 gram. 40 gram dalam satu makanan. Wow. Padahal maksimal rekomendasi FDA 30 gram. Indonesia kalau saya yang 50 itu. Nah, silahkan mau pilih yang mana. Tapi yang penting jangan di awal kalau mau makan glukos. Nah, itu dia. Nah, itu mau bahas itu. Kayaknya hormon dulu. Iya. Jadi yang jelas manusia itu nggak bisa jauh dari dopamin, itu jelas ya. Baik, hidup kita tanpa dopamin itu nggak ada semangat hidup malah ya. Iya, dopamin itu bikin motivasi. Oke. Reasoning, kita perlu reason untuk hidup kan. Iya. Nah, kamu punya reason untuk hidup dan kamu capai itu pasti ada dopamin. Nah, masalahnya dari dopamin ini yang doom scrolling dan lain. Pertama, instan. Dan gini, terlalu easy tapi dopaminnya gede. Oh iya, benar. Jadi kalau kamu lari 100 meter, ya udah dopamin mungkin nambah 100 dan kamu perlu 100 meter. Kamu mau nyari dopamin 1000, ya udah nyari 1000 meter. Bertambah terus ya. Tapi kalau ini, kamu cuma scroll 10 detik, dopaminnya 100.000. Iya. Nah, that's a problem. Dan memang kalau mau loncat susah. Tapi kamu perlu substitusi. Nah, substitusi tiap orang bakal beda-beda. Ada yang baca novel. Hobi mungkin bisa jadi. Iya, hobi. Ya, jadi in general ya, hobi biasanya. Hobi ya. Kalau kita ya itu exercise. Iya, dan orang nggak ngerti kenapa. Padahal kalau push up kan 1, terus 2, terus 3. Kalau sampai failure itu kayak agak ada terus kebakar gitu kan. Apalagi kalau dapat DOMS itu kayak wow, ternyata latihan hari ini keras sekali ya. Iya. Kan DOMS. Ini tuh orang nggak ngerti. Oke. Itu terus apa ya? Masa nggak tahu hobi-hobi orang biasanya apa? Sekarang hobi scrolling gimana coba? I don't know. Maybe dari yang di scroll coba dilihat apa? Suka masak, coba masak. Suka apa? Novel ya udah baca novel. Apalagi? Mungkin tanaman, gardening, coba gardening. Dari kan scroll itu kan pasti kan ada temanya, tiap orang beda dong. Iya, FYP orang beda-beda. Ya udah, carilah. Lihat sendiri kamu tuh sebenarnya suka apa gitu dari scroll itu, paling nggak mungkin sisi positifnya doom scrolling gitu ya. Mungkin ya, tapi aku nggak setuju ya. Kenapa? Masih susah orang ngelakuin apa yang di video lakuin itu. Memang kayak video masak.
Mungkin orang dulu kalau mau apa namanya? Kayak orang dulu kalau mau emang mau masak, itu nyari resep ya. Yeah. Di YouTube ya. Jadi nggak yang orang tiba-tiba resep tak ya nggak jamin ya, tapi rata-rata mesti orang itu nggak ngelakuin apa yang di video itu lakuin. Aku nggak tahu ya kalau kamu, tapi gini, kamu suka exercise kan? Kalau kamu scroll, jujur kamu masih scroll kan? Masih. Kalau ada challenge, entah ngangkat beban lah, entah gerakan baru, pengen nyoba nggak? Kalau aku malah kalau di scrolling itu jarang ya. Aku lebih nyari sendiri langsung ke YouTube. Kalau aku. Nggak pengen nyoba gitu? Jarang aku sih. Jarang. Malah gerakan yang biasanya di FYP, di TikTok, di Reels itu gerakannya biasanya aneh-aneh. Dan itu nggak efektif biasanya. Nggak tahu ya. Aneh-aneh biasanya. Aneh-aneh gerakannya. Itu yang dari aku, dari pageku ya. Kayak gerakan kaki buat tangan. Terus apa itu aneh-aneh. Jadi kalau aku biasanya, aku kan learn by doing ya. Jadi kalau yang tak lakuin itu lihat YouTube. Sama emang kalau cedera yo, ya lakuin apa yang membuat saya cedera. Jadi belajar dari itu. Yang di doom scroll itu nggak ada yang menarik gitu. Jarang ngaruh sih. Jarang ngaruh. Kalau aku sendiri. Paling nggak kamu sendiri. Iya. Tapi kalau cinta nggak tahu ya kalau cinta. Masalah aku udah lama nggak doom scroll lagi. Paling nggak teorinya. Karena aku nggak ngerti kita dan kamu unik kasusmu. Kayaknya kalau orang suka masak. Terus fitnya juga suka masak, juga banyak orang masak-masak, kayaknya dicoba deh kalau memang suka masak. Kalau video pendek nggak sih harusnya? Oh, oke, itu bisa masuk. Maksudnya masa fokus time nggak nyampe, fokus time rata-rata nggak nyampe 10 detik. Nah ya itu, mungkin itu. Oh shit, gimana cara nyembuhin orang doom scroll? Nggak jarang. Kayaknya kita perlu teknologi, namanya nyokap. Ya itu. Kamu tuh doom scroll terus sini HP-nya. Terus gitu ya. Nyokap ya orang ya, ibu ya. Terus aku jarang ya denger orang termotivasi, sebenarnya masak tadi ya. Termotivasi dari ini apa namanya? Bener dari kayak termotivasi dari FYP ya. Mungkin karena terlalu cepat doom scroll ya. Berapa persen orang yang lagi doom scroll nonton videonya 2 kali? Berhenti langsung ngelakuin. Gimana lagi? Nggak usah berhenti di videonya. 2 kali nonton aja. Iya. Kayaknya nggak deh. Nggak tahu ya. Aku udah lama banget nggak dulu scroll. Tapi kayaknya dulu pas scroll. Paling like, langsung scroll. Fokusnya rendah itu jelas. Ribet juga ya. Membuat malas yang jelas itu doom scroll. Ini bukan urusan kita, tapi kita yang mikir. Aku masih kadang-kadang masalah doom scrolling. Kayak Anda kan tidak sampai doom. Long scroll doang lah. Iya, mungkin iya ya. Aku sampai sejam lah. Hah? Sejam ada? Sejam ada. Oh shit. Ya doom scroll. Doom berapa masuknya? Nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada klasifikasi doom scroll seberapa, long scroll berapa, short scroll berapa. Tapi paling nggak secara teori itu cari dopamin yang lain. Dan yang paling gampang ya. Tapi ya, gini. Aku nggak tahu ya, sering nggak ya. Tapi dari teman-temanku. Paling nggak dulu, itu banyak orang yang hidupnya nggak tahu mau ngapain, nggak punya hobi, nggak. Aku juga nggak tahu mau ngapain. Anda ternyata sama saja. Apa ya? Aku lakukan apa yang aku lakukan. Kalau anak kecil ditanya, kamu sukanya apa? Ada yang suka main biola, tiap hari main biola, ngotak-ngatik itu kan. Ada yang coba masak-masak, ada yang coret-coret, apapun itulah. Tapi kalau nggak tahu, umur 20-an. Kayak mereka hilang gini sih gitu. Kayak passionnya hilang semua. Aku anak kecil nggak tahu ya. Aku dulu cita-citanya apa ya? Kalau aku jujur dari kecil udah suka uang. Kecil aku emang pas SD suruh nabung. Tapi kalau sampai cinta uang kayaknya belum Mas. Ini, cuma suruh. Aku pernah pentas kan. Aku disogok 5.000 baru bisa mau. Wow. So kapitalis. Wow, walaupun 5.000 ya. Oh, lumayan. Tapi tetap perlu harus bayar. Iya. Kalau aku enggak sih. Nah, aku mau tanya balik yang tadi ya. Kalau contoh kasus tuh, aku masih cuman tadi katanya masih doom scrolling dan aku masih melakukan yang dapat dopamin nggak instan. Kayak nge-gym aku sehari
45 menit, mungkin 40 sampai sejam yang weightlifting, terus cardio 30 menit. Sombong dulu. Nah itu gimana menurut kamu? Aku masih ada yang instan, ada yang enggak. Iya, normal. Itu masih normal berarti? Enggak juga. Masalahnya gini loh, instan, masalahnya kamu Oke, instan dopamine itu masalah. Kalau bisa nggak usah dilakukan. Tapi itu part of life untuk di zaman sekarang. Oh iya, berarti udah part of life. Tapi berapa persen sehari? Oke. Apakah 4 jam, 6 jam itu make sense? I don't know, do something produktif. Ya. Kamu kerja, nih, I don't know, administrasi, Excel nih, ketik semua, tugasnya selesai. Itu kan dopamin. Kamu nugas, kuliah, tugasnya semua udah selesai dari dosen, dopamin kalau selesai. Cuma memang perlu effort. Seperti yang saya bilang tadi, nggak instan. Ya. Pilihan aja mau instan, dopamin yang instan atau yang perlu effort. Dan biasanya ya risk reward. Kalau yang instan kamu nggak dapat apa-apa. Sebutkan satu hal produktif yang ngasih instan dopamin. Apa? Nggak ada. Susah. Ya susah. Kebanyakan nggak. Tapi emang gini ya. Semua hal produktif biasanya dopaminnya nggak instan. Iya. Kayak yang tadi kamu ngomongin, kayak semakin susah itu untuk dilakukan atau dicapai, itu dopaminnya semakin ini ya, tinggi juga ya. Iya. Kayak mungkin kayak awal-awal belajar itu kan juga kawalan susah, kalau udah paham sama udah tahu itu kan kayak yes I get it gitu. Iya. Jadi iya bahayanya TikTok tadi bener sih. Dia gampang dan dopaminnya tinggi. Iya, oke. Gak cuma TikTok, gitu, alkohol, rokok. Alkohol juga itu. Alkohol, rokok. Yang nagih-nagih biasanya dopamin. Kopi? Nggak tahu ya kalau kopi. Aku nggak pernah ketagihan kopi. Kafein? Teh kan ada kafein. Iya, kafein nggak tahu. Nggak tahu kalau kafein, nggak tahu. Jujur nggak tahu kalau kafein. Dari makanan. Kalau glukos itu ya. Yang aku tahu cuma glukos. Iya. Dengerin musik dopamin. Itu ngaruh ke otak juga. Ngelihat juga bisa. Makan bisa. Oh, pornografi? Seks bisa. Iya, makanya pornografi itu dopamin juga. Dan instan. Instan itu masuknya. Kamu tahu berapa persen prematur ejakulasi di Indonesia? Ejakulasi? Prematur. Jadi 2 menit, nggak nyampe 5 menit. Oh, ejakulasi dini. Iya, ejakulasi dini bahasa Indonesia. 30%. Wow, tinggi lah. 20. Sepertiga. Itu 2 menit itu pas penetrasi apa udah semuanya? 2 menit langsung. Enggak, maksudnya 2 menit itu penetrasi keluar masuk apa udah mulai dari apa namanya? Ejakulasi. Oh iya. Gimana sih? Enggak, maksudnya kan bisa dihitung dari sebelum ini. Seks apa namanya kalau sebelum seks? Oh, sebelum ereksi. Sebelum dari ereksi. Ya itu dari ereksi. Oh, dari ereksi. Wah, cepet banget ya. Mau dari ereksi maupun enggak, baca cepet. Apaan? Ini durasi ini toh berarti durasi. Ya dari ereksi ke ejakulasi. Iya, bukan dari sebelumnya. Sama aja mau sebelum, walaupun sebelumnya. Nah, kan bisa dilama-lamain. Kayak sebelum ereksi. Kayak ciuman dulu apa dulu kan 5 menit. Iya, sama aja. Sama aja. Mau pakai foreplay apapun itu 5 menit kan lu. Mau dari ereksi sampai ejakulasi atau dari foreplay malah lebih pendek lagi berarti kalau misalnya pakai foreplay dulu gimana sih? Lebih dikit lagi yo. Iya. Benar. Sepertiga. Tapi semua sebenarnya instan juga itu ejakulasi aja instan. Pornografi itu trafiknya gede banget loh. Benar. Trafik website-nya. Jadi enggak, aku ngeliat itu sepertiga. Oke. Wow. Dopamin ini. Padahal orang sehat itu biasanya 15 menit. 15 menitan. Itu semua 10 sampai 20. Laki-laki ya? Oh, iya. Enggak tahu perempuan, aku kan laki-laki pasti jadinya enggak tertarik yang perempuan. Kalau perempuan tuh masalahnya apa ya? Enggak bisa orgasme, itu juga ada. Tapi sekitar, I don't know. Lumayan tinggi juga. Kalau nggak salah ingat, perempuan memang secara alami itu nggak bisa orgasme, sekitar 40-50%. Wow. Kenapa? Karena laki-laki, kan perempuan kan reservoir, sel telur kan. Ini secara evolusi, paling nggak teori ini. Kalau laki-laki, kan mereka harus nyebar. Jadi laki-laki ada insentif untuk orgasme terus. Sementara perempuan, karena reserve, karena cuma menerima, itu nggak ada insentif untuk orgasme. Mereka cuma nerima doang. Dan itulah kenapa ada patriarki. Dari evolusi sendiri sudah menciptakan patriarki.
Oke. Balik ke tadi. Hampir setengah betul. Yang nggak bisa orgasme itu. Aku lupa nama istilah medisnya apa. Tapi mungkin aku lupa. Cross check lah. Bodoh amat. Ya. Tadi membalas ke tadi. Balik ke dopamin. Amin. Dopamin itu lebih kayak nama narkoba nggak sih? Enggak ya? Iya, nama bahan kimia. Iya, bahan kimia, air juga bahan kimia. Pertanyaan apa tadi? Sembuh dari TikTok ya. Sekali lagi. Cari dopamin yang untuk lain. Substitusi. Jadi digantikan. Entah apapun itu. Dan biasanya kalau dari aku yang rokok biasanya, cerita-cerita orang rokok atau alkohol, mereka nggak nyari dopamin langsung lain, tapi biasanya dia mulai dari reason. Alasan dulu. Motif. Motif. Dopamin itu kan hormon motivasi dari kata motif. Jadi mereka perlu motif lain untuk gantiin motif itu. Iya. Dan kalau rokok biasanya apa? Anak ya. Anak, keluarga, yang terutama yang masih kecil-kecil itu, yang mereka mulai pada reason, mulai ada motif baru bisa. Nah, motif tiap orang beda-beda. Ada yang keluarga, ada yang I don't know. Mungkin habis. Kalau yang contoh dokter cerita itu gara-gara lari, terus kalau lari itu ada pernapasan itu jadi jelek, terus dia berhenti ngerokok. Jadi dia berhenti ngerokok biar larinya pace namanya itu. Biar ada milestone. Iya, lebih target baru ya. Target biar bisa nyampe. Itu juga nggak bisa langsung berhenti toh. Biasanya kalau rokok itu pakai nikotin yang ditempel, terus ngurangin. Kalau ini ngurangin, sebenarnya rokok yang berapa nikotin? Biasanya rokok itu sampai nikotin kalau nggak salah 3 apa 6 kalau dibungkus itu. Dan mulai dikurangin paling yang rokok kecil. Terus kalau rokok kecil udah jadi bertahap ya. Harus gradual ya. Ya itu nggak bisa crash kayak aku tadi bilang kan. Ya dopamin tiap hari ada dopamin rush nih. Tiba-tiba nol nggak bisa. Nggak bisa makan itu. Kayak ada oksigen tiba-tiba balik lagi mesti. Jadi harus bertahap gradual aja. Semua gitu sih. Harus dimulai dengan hal-hal kecil dan konsisten. Just like everything else. Olahraga juga gitu kan. Makanya itu nggak bisa Start mendapatkan small. Start just one step. Iya. But just keep doing. Brick by brick. Harus itu. Ngurangin hal jelek, hal baik juga semua rata-rata gitu sih. That's it. Little by little. Little by little what? Sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Brick by brick, bro. Little by little. The hell, man. That's it. Enough. Yang kedua berapa? Kayaknya lebih cepet deh.